Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Larasati dengan NIM C0D018067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Aset Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek. Metode dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud. Dalam ilmu akuntansi, kita mengenal suatu penurunan nilai atau penyusutan dari sebuah aset mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Aset yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun adalah aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap contohnya tanah, gedung atau bangunan, mesin produksi, kendaraan operasional, dan lainnya. Sedangkan contoh aset dari tak berwujud, hak paten, merek dagang, goodwill, dan lainnya. Semua aset tersebut memiliki umur ekonomis dan mengalami penurunan nilai tiap saat. Penurunan nilai ini di dalam akuntansi dikenal sebagai penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aktiva tidak berwujud. Yang pertama ada metode garis lurus, yaitu suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Yang kedua, metode saldo menurun, yaitu suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaat, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaat dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. B. Klasifikasi akun menurut IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board, International Accounting Standard atau IAS, disusun oleh 4 organisasi utama, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, Federasi Akuntansi Internasional. Tujuan dari IFRS adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan internal perusahaan untuk periode yang masuk dalam laporan keuangan tahun berisi informasi yang akurat. C. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul karena yang pertama, penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan. Yang kedua, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Yang ketiga, kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan, setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban lainnya. Pengelompokan aktiva tetap untuk penyusutan dalam pajak. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah: pertama, metode saldo menurun untuk aset tetap berwujud bukan bangunan dan berupa bangunan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, metode garis lurus untuk aset tetap berwujud. Kesimpulan, amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi. Pengurangan nilai aktiva tak berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun aktiva tak berwujud. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada 2 jenis. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, metode dan penilaian amortisasi aset tak berwujud dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Sekian dari makalah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.